Dari keterangan sendiri, mereka ini sesama supir angkot berawal kebut-kebutan itu karena saling mendahului gas-gasan, kemudian terjadilah kebut-kebutan itu. Nah, Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama ini datang dari fakta baru balapan dua angkot yang menabrak Fortuner di Bandar Lampung. Fakta baru terungkap dari aksi balapan dua angkot yang berakhir kecelakaan di Bandar Lampung. Polisi menduga sopir angkot berplat nomor BE2017PU jurusan Tanjung Karang Sukarame ini bernama Reza Dwi Putra sempat mengkonsumsi minuman keras atau miras. Reza terlibat aksi ugal-ugalan dengan sopir angkot jurusan Tanjung Karang Rajabasa dengan plat nomor polisi BE2091AR bernama Bayu Tri Prayitno di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung pada Minggu 23 Juli 2023 pada pukul 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syakri mengatakan Reza diduga mengkonsumsi alkohol sebelum terlibat kecelakaan. Dua angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi ini oleng lalu menabrak mobil Toyota Fortuner hitam berplat BE130BI yang sedang terparkir. Tepatnya di Jalan Raden Intan depan Masjid Jami telah terjadi laka lantas kendaraan R4 yaitu berupa kendaraan mikrolet, di mana kendaraan mikrolet ini melakukan kebut-kebutan. Kemudian pada saat kebut-kebutan salah satu kendaraan mikrolet ini memotong kendaraan R4 dan kendaraan R4. Pada saat memotong, kendaraan mikrolet ini menghindari di depannya ada R2. Nah, pada saat menghindar, salah satu kendaraan mikrolet ini menyenggol kawannya yang mengemudikan R4 mikrolet sehingga terjadilah kecelakaan itu. Untuk korban luka ringan 4 orang, luka berat 1 orang. dari keterangan sendiri, Mereka ini sesama supir angkot berawal kebut-kebutan itu karena saling mendahului gas-gasan, kemudian terjadilah kebut-kebutan itu. Nah, salah satu supir atas nama RGB, salah satu RDP ini mengkonsumsi alkohol sehingga pada saat berkendaraan dipengaruhi dengan alkohol. Demikian. Jadi ada salah satu angkot ini membawa penumpang dan satunya lagi kosong, dalam keadaan kosong. Gitu. Penumpangnya ada 3 orang di dalam salah satu angkot ini, yang satunya kosong, yang satunya berisi penumpang. Kondisi penumpang gimana Bang? Penumpang luka ringan. Itu. kalau untuk tindak lanjut itu ya Bang? Jadi saat ini kita masih melakukan penyelidikan melengkapi mindik-mindik, dan untuk sementara supir kita amankan sementara. Dua-duanya Bang? Iya, di rumah sakit. Terus untuk pemilik Fortuner gimana Bang? Untuk Fortuner ini kan pemilik Fortuner dalam keadaan berhenti di pinggir jalan. Karena ini keterlibatan 3 kendaraan, maka kita amankan sementara pemilik kendaraannya. Mobilnya, kendaraannya. Apa penilaian khusus juga nggak Bang? Karena kan dia Nanti kita lakukan penyelidikan, minta keterangan saksi-saksi di sekitar. Setelah itu nanti kita gelarkan apakah mobil Fortuner ini
memiliki kelalaian di situ apa tidak. RDP. RDP. Dia luka berat ya? Luka berat. Kemudian yang luka ringannya 4 orang penumpang. RDP itu yang lembur ya bang? Viral bocah di Lampung Tengah ini meminta tolong Presiden Jokowi dan Kapolri untuk tangkap ayahnya. Viral kakak beradik berinisial APP 11 tahun dan SAN 9 tahun tinggal sebatang kara sudah 7 tahun. APP 11 tahun dan SAN 9 tahun tersebut diketahui tinggal di Kecamatan Tarusanujai, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua bocah tersebut tinggal sebatang kara di rumah keripik lantaran sang ayah kabur. Sementara sang ibu meninggal setelah dibunuh oleh ayahnya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tahun 2015 lalu setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam video yang viral di media sosial, APP diminta dan ia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan juga Kapolri Jenderal Listio untuk tangkap sang ayah. Hal tersebut juga dilakukan agar sang ayah ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. APP mengatakan suatu waktu sang ayah datang menginap untuk sahur bersama, tepatnya tahun 2015. Namun bukannya menunjukkan itikat baik, sang ayah malah mematik kembali pertengkaran keluarga di depan APP dan SAN. Hingga pada saat itu pertengkaran yang tak terselesaikan itu berakhir tragis. Sang ayah menganiaya ibu dua bocah itu secara spontan dan mengambil senjata tajam di dapur lalu melayangkan dan menyerang ibunya sembabi buta. Kedua bocah itu pun melihat sang ibu pun tewas terkulai dengan bersimbah darah akibat perbuatan ayahnya. Sejumlah luka di beberapa bagian tubuh termasuk di wajah dan leher membuat nyawanya tak tertolong meskipun sempat dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Sang ayah tidak punya hati nurani itu malah kabur meninggalkan mereka hingga dua bocah itu kini tinggal sebatang kara ditinggal kedua orang tuanya. Proses sholat itu begitu. Salah juga begitu rajin untuk ke masjid kalau ada keluarga di rumahnya. Itu informasi. Untuk saat ini Tama dan Salwa ada di kelas berapa Pak? Sudah kelas berapa Pak? Si Tama itu kelas 6, yang Salwa kelas 4. Untuk selama proses pendidikan Tama dan Salwa ini sempat terganggu atau lancar-lancar saja sih Pak? Ya lancar-lancar saja. Karena mungkin berkat bimbingan dari kakek neneknya itu, jadi dia tidak merasa terganggu dengan adanya kejadian itu. Berarti setelah pasca kejadian itu Tama dan Salwa dikuatkan sama kakek neneknya. Iya, neneknya. Malah makin semangat ya Pak ya? Iya. Sempat ada kayak minder atau dia putus asa dan segala macam Pak ketika di sekolah Pak? Ya sewaktu di sekolah ya nggak ada itu. Masih ada keinginan untuk lebih meningkat lagi, karena saya selaku gurunya juga mengingatkan supaya anak-anak itu ya untuk meraih cita harus lebih giat belajar, bisa minder apa yang dialami. Kalau dari segi pendidikan sendiri Pak, apakah dia masuk prestasi ini segala macam? Ya cukuplah dia, ya tidak rendah tidak tinggi, tapi ya cukup masih bisa untuk mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Yang paling menonjol nih dalam pendidikan apa nih Pak? Apakah dari agama atau apa? Agama dia sangat bagus, bisa membaca Al-Quran beberapa katam. Sempat katam berapa kali? Ya, kalau di sekolah itu saya karena bukan guru bidang agama kurang paham. Tapi kalau di masyarakat itu sering itu setiap Lebaran itu ada berita bahwa si Tama itu katam gitu. Puasa. Untuk puasa ya. Sempat dapat ini nggak Pak? Sempat ikut lomba nggak Pak Tama waktu di sekolah? Di sekolah katanya belum ini karena proses belum ya.
Saya belum pernah itu saya waktu mendidik dia. Kalau untuk keseharian di sekolah ini saat bermain dengan teman-temannya, apakah dia minder atau dikucilkan oleh teman-temannya nggak? Apakah ini? Tidak. Tidak. Dia masih berbaur dengan kawannya dengan baik. Dengan baik ya, ceria ya. Kalau bermain ya bermain sebagaimana mestinya ya. Iya. Oke. Maaf Pak, nama lengkap kita siapa? Kecelakaan truk versus bus Lorena di Jalinteng, Lampung Utara, sopir ini berasal dari Sumsel meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan melibatkan truk dan bus Lorena di Lampung Utara mengakibatkan sopir asal Sumatera Selatan meninggal dunia. Sopir asal Sumsel yang meninggal ini merupakan pengemudi truk naas kecelakaan dengan bus Lorena di Lampung Utara. Insiden kecelakaan maut antar truk dan bus Lorena ini terjadi di Jalan Lintas Tengah, Desa Pagar, Blambangan Pagar, Lampung Utara. Sopir truk Colt Diesel Harlan warga Sumatera Selatan meregang nyawa di lokasi kejadian. Sedangkan sopir bus Lorena Haripudi hanya mengalami luka di bagian wajah. Kasat Lantas Polres Lampung Utara Ibtu Joni Carter mengatakan tabrakan antara bus Lorena dan truk ini merenggut satu jiwa, yakni supir truk. Saat ini jenazah supir sudah dibawa oleh keluarga di Sumsel untuk dikebumikan. Menurut peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika truk yang bermuatan kopi ini melintas dari arah Kota Bumi. Diduga kecepatan truk ini yang dikemudikan Herlan ini tinggi. Selain itu mobil truk mengambil badan jalan kendaraan lainnya dan saat bersamaan muncul bus Lorena dari arah Bandar Lampung. Anggota yang mendapatkan informasi langsung melakukan langkah evakuasi dan kemudian melakukan penguraian kemacetan kendaraan baik dari arah Bandar Lampung dan maupun dari arah Kota Bumi. Sempat rusak rumah warga Suwoh di Lampung Barat. Kawanan kaca liar ini sudah digiring masuk ke hutan. Kawanan kaca liar yang sering masuk ke dalam permukiman warga Kecamatan Suwoh di Bandar Lampung, Negeri Suwoh, Lampung Barat digiring masuk ke dalam hutan. Sebelumnya kawanan kaca liar yang berjumlah 18 ekor ini sering keluar masuk pemukiman dan merusak satu rumah warga yang berada di Pekon Rigin Sari, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat yang bernama Cikra. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwoh dari Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, Sugeng Hari Kinaro Adi mengatakan pihaknya hanya bisa menahan kawanan kaca liar ini selama 1 atau hingga 2 hari. Kendati demikian, dirinya bersama dengan Satgas yang lain saat ini bisa menarik nafas lega karena dikarenakan kawanan gajah ini telah kembali menjauhi permukiman warga. Sugeng mengatakan saat ini gajah telah masuk ke pemukiman hutan rimba dan menjauh dari pemukiman dengan jarak sekitar 7 km. Sugeng menceritakan dalam proses penggiringan, dirinya beserta Satgas lain sering direpotkan oleh kawanan gajah liar tersebut. Menurutnya, saat digiring kawanan gajah liar ini malah memberikan perlawanan dengan balik mengejar petugas di lapangan. Demi menjaga situasi agar tetap kondusif, Sugeng beserta anggota Satgas yang berjumlah 15 orang lebih terus melakukan pemantauan. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 3 mobil di Colimbar, Pesawaran, Lampung. Kecelakaan beruntun terjadi di Colimbar, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Senin 24 Juli 2023 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedikitnya 3 mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martio. Dikatakan oleh Maritio, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong, Tataan, Pesawaran. Kecelakaan itu melibatkan 3 mobil yakni Mitsubishi L300 Nopol PE 8179 MV, truk Colt Diesel Nopol PE 8840 RX, dan minibus Toyota Rush Nopol PE 1345 BR. Kejadian ini bermula ketika L300 yang dikendarai Sumari 27 tahun warga Pekon Kyubi Kecamatan Punggung Tangkamus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu. Tepat di belakang L300 ada Toyota Rush yang dikendarai oleh Handoko 54 tahun warga Kemiling Bandar Lampung ke arah yang sama. Sesampainya di TKP, supir L300 ini mengantuk dan mengambil lajur ke arah kanan. Akibatnya kecelakaan yang melibatkan 3 mobil ini tak terelakkan.
Beruntung tidak ada korban jiwa. Supir L300 hanya mengalami luka ringan. Sedangkan seorang penumpang L300 bernama Supriyani 20 tahun tak mengalami luka-luka. Pengemudi Koltiso bernama Lukman Mahdi, warga desa Wijoyo, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran juga tak mengalami cedera. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, kecelakaan ini membuat 3 kendaraan lainnya ringsek. Kerusuhan dan kerusakan terparah ini dialami oleh mobil L300 yang pecah kaca depan dan ringsek bodi depan. Berita selanjutnya, Sister Cell Mall Bumi Kedaton gelar pasar produk Shopee Martin dan Burn. Sister Cell Mall Bumi Kedaton Lampung mengadakan pasar di dekat eskalator lantai 1. Kepala toko Sister Cell Mall Bumi Kedaton Oktariani mengatakan, pasar ini berlangsung hingga 31 Juli 2023. Selama pasar berlangsung ada diskon hingga 80% yang diberikan untuk produk Shopee Martin dan Burn. Produk Shopee Martin ini ada tas dan juga dompet. Kemudian produk Burn ada tas, dompet, jam tangan, dan juga kosmetik. Baik Burn maupun Shopee Martin adalah produk yang berkualitas, awet, dan harganya terjangkau. Tas dan dompet Shopee Martin maupun tas, dompet, jam tangan Burn ini memiliki banyak warna menarik dan juga fashionable. Kosmetik Burn ini juga adalah kosmetik yang memiliki berbagai warna menarik dan tentunya nyaman digunakan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung Joss Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.